Imam Al-Ma'arif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bagaimana ya? Ayu mamratin ya. Fadamat yauman walailatin. Ya. Udah itu. Oh berarti ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mamratin farashat li zawjiha bi tibi nafsin illa nadaha munadin minas sama. Istaqbili ala amala faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ayyuma muratin, mana-mana seorang perempuan farashat li zauziha, dia membentangkan kasur gitu maksudnya, menyediakan tempat tidur ya, li zauziha untuk suaminya, biti binafsin, dengan baiknya jiwa, illa nadaha munadin minas sama, melainkan menyeru kepadanya seruan dari langit, istaqbili ala amala, terimalah olehmu akan amal ini ya. Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maka sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu sesuatu dosa yang lalu dari dosamu, dan sesuatu yang akan datang daripada dosamu. Ya Fatimah, ayyuma mratin dahanat rasa zauziha walihyatahu wa qashat saribahu wa qallamat adhafirahu illa saqahallahu min rahiqil makhtum wa min anharil jannah wa hawwanallahu 'alaiha sakaratil mauti wa tajida qabraha radan min riyadil jannati wa yaktuballahu laha bara'atan min nar wal zawaja 'ala sirati. Ya Fatimah, hai Fatimah, kata Rasulullah, ayyuma mamra'atin, mana-mana seorang perempuan dahanat, dia menyisir minyaki ya, dahanat ra'sa zauziha, meminyaki rambut suaminya, walihyatahu, dan juga jenggot suaminya. Jadi seorang perempuan yang ngasih minyak rambut ke lakinya, kemudian minyakin juga jenggotnya, kemudian waqassat syaribahu, dan dia mencukur kumis lakinya dikerok sama dia pangkas, wa qallamat adhafirahu, dan dia menggunting-gunting kukunya, guntingin kukunya lakinya, illa saqahallahu min rahiqil makhtum wa min anharil jannah, melainkan Allah akan menghilangkan dahaganya, memberikan minum bahasanya, min rahiqil makhtum, dari arak yang tertutup. Jadi kasih minum dari arak dia. Arak kan, arak surga tapi. Wa min anharil jannah, dan minum daripada sungai-sungai yang ada di surga. Wa hawwanallahu 'alaiha sakaratul maut, dan Allah memudahkan 'alaiha, atasnya sakaratul maut, pada waktu sakaratul maut dimudahin.
Wa tajida qabraha raudhan min riyadil jannah, dan dia akan mendapati akan kuburannya raudhan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Waqtuballahu laha bara'atan min nar, dan Allah mencatat bagi dia pembebasan daripada api neraka. Wal zawaza 'ala sirat, dan kemudahan di atas sirat. Di atas siratal mustaqim. Wa makna ar-rahiq, dan adapun arti daripada ar-rahiq yaitu al-khamru as-safiyatu at-thayyibah, yaitu khamar yang suci yang baik. Wa makna al-makhtum, dan adapun arti daripada al-makhtum al-mamnu'un, yang tercegah, min antamassahu yadun ila ayyafukal abraru khatamah, tercegah daripada bahwasanya menyentuh akan khamar, yadun tangan, ila ayyafukal abraru khatamah. Jadi suci, nggak ada yang nyentuh sama sekali, kecuali sampai ke mulutnya orang yang beruntung, yang bahagia. Khatamahu, yang memang sudah dicap untuk mendapatkan khamar tersebut. Wal makhtum asyrafun minal jar, dan al makhtum itu lebih mulia daripada kata al jar. Waruya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi telah bersabda, idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa sayyi'atin wa rafa'a laha alfa darajat wa astaghfara laha kulla syai'in tala'at 'alaihi syamsu. Apabila seorang perempuan mencuci pakaian suaminya, maka Allah akan mencatat bagi dia 1000 kebaikan, dan Allah akan ampuni bagi dia 1000 kesalahan, dan Allah akan mengangkat derajat dia 1000 tingkatan, dan Allah akan mengampuni bagi dia dan akan memintakan ampun bagi dia setiap sesuatu tola'at alaihi syamsu, yang terkena pancaran sinar matahari. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah bersabda Sayyidah Aisyah, dan telah berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sarirul magzili al-mar'ati ya'dilu at-takbira fi sabilillah. Sarirul magzil, bunyi apa tuh, bunyi kentongan ya. Apa bukan kentongan? Bunyi tenunan, bukan tenun. Tenun kan ada mesin jahit lah bahasa kita ya. Bunyi tenunan seorang perempuan, bunyi tenunannya, dia nenun nih, ngejahitin baju lakinya. Pakai tenunan bahasa kalau orang nenun. Magzil itu tenunan. Ya'dilu at-takbira fi sabilillah, itu mengimbangi atau menyamai takbirnya fi sabilillah, di orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kayak orang kan kalau dulu dia berjuang tuh takbir Allahu Akbar. Nah, perempuan nenun baju lakinya itu suara tenun itu menyamai, mengimbangi bahasanya suara takbir yang bergema di jalan Allah. Wa ayyu mamra'atin kasat jauzaha min ghazliha illa kana laha bikulli sadin mi'atu alf hasanatin. Mana-mana seorang perempuan kasat jauzaha, memakaikan pakaian kepada lakinya. Jadi lakinya pakaian. Tuh lakinya pakai baju, bininya pakaian tuh. Min ghazliha, memakaikan pakaian daripada tenunan dia. Illa kana laha bi kulli sadin mi'atu alfi hasanat, melainkan ada bagi si perempuan dengan setiap benang yang buat tenun tuh, mi'atu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan buat dia. Satu benang yang masuk tenunannya dia itu kebaikannya 100.000. Itu kue balainem udah itu.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li'iyalihi syai'an. Enggak ada yang kelewat kan? Ada yang kelewat kan? Enggak ada kan? Man ishtara li'iyalihi syai'an thumma hamalahu biyadihi ilayhim hatta Allah anhu dhunuba sab'ina sanatan. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li'iyalihi, siapa orang yang membeli untuk keluarganya. Kita nih ngelaki nih suka jalan-jalan. Siapa orang yang membeli untuk keluarganya syai'an, membeli akan sesuatu, tsumma hamalahu biyadihi, kemudian dia tenteng tuh, dia bawa dengan tangannya, nggak pakai nyuruh, ditenteng, dibawa sendiri. Nggak pakai GoFood nih berarti kalau ini belinya, nenteng tangan. Jadi kalau GoFood gosen nggak nih, nggak masuk. Ilaihim, nenteng ngebawa, ilaihim kepada mereka, kepada keluarganya. Apa kata Nabi? Hattallahu anhu dzunuba sab'ina sana. Maka Allah akan menghapus daripada si orang tadi, menghapus akan dosanya 70 tahun. Dosa 70 tahun diampunin. Lantaran dia kalau pergi kemana-mana bawa tentengan buat keluarga ini. Tentengan yang manfaat. Kalau batu bata bawa pulang mau ngapain? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha unsa. Udah mau selesai nih benar. Bab 2. Man farraha unsa faka'annama, man farraha unsa faka'annama yabki atau baka di situ. Hah? Yabki ya? Yabki atau baka situ? Baka. Faka'annama baka min hasyatillah. Wa man baka min hasyatillahi ta'ala harramallahu jasadahu 'alan nar. Man farraha, siapa orang yang membuat gembira unsa akan anak perempuannya, faka'annama baka min khasyatillah, maka seakan-akan dia menangis karena takut kepada Allah. Wa man baka min hasyatillah, dan siapa orang yang takut, yang menangis karena takut, lantaran takut kepada Allah, harramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah haramkan tubuhnya 'alan nari, atas api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-baitu alladhi fihi al-banatu yunzilullahu fihi kulla yawmin 12 rahmatan wa la tanqati'u ziyaratul malaikati min dhalikal baiti wa yaktubuna li abawayhinna kulla yawmin wa lailatin ibadata 70 sanatan. Adapun suatu rumah yang di dalamnya ada anak-anak perempuan, yunzilullahu fihi kulla yawmin, maka Allah akan menurunkan di dalam rumah tersebut kulla yawmin, setiap hari, 12 rahmatan, menurunkan 12 rahmat. Wala tanqati ziyaratul malaikah min dzalikal bait, dan tidak akan terputus kunjungan para malaikat min dzalikal bait, dari rumah tersebut. Wa yaktubuna li abawayhinna kulla yawmin wa lailatin ibadatan 70 sanah, dan mereka akan mencatat di abawayhinna, bagi kedua orang tuanya mereka, kulla yaumin, setiap hari, kulla yaumin wa lailatin, setiap 24 jam, ibadata 70 sanah, mencatat sebagai ibadah 70 tahun. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Selesai ngapain? Udah.
Allah Akbar. Apaan? Gak apa-apa, bagus. Pada kenyang. Jadi manishtara li iyalihi syai'an thumma hamalahu biyadihi ilaihim hatta Allah anhu dhunuba sab'ina sanah. Orang yang membeli, siapa orang membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu untuk keluarganya, kemudian dia tenteng dengan tangannya, Allah ngapus dosanya dia selama 70 tahun. Makanya kalau pergi kemana-mana, pulang bawa tentengan. Kitanya kan buat keluarganya. Tapi syaratnya kudu setiap pergi nggak lu? Hah? Cuman ya setiap pergi habis duit kita. Enggak, kalau tahlilan kan Iya, langsung ya. Jokowi. cuman ini ketika ditahrid wasu'ila Ibnu Hajar al-Haytami min hadzal hadis wa ghairihi min al-hadis fa ajaba biqali fil fatawa al-haditsah hadza al-ahadits kulluha kadzibun mawdu'ah. Jadi ini hadis karena enggak ketahuan rawinya siapa yang meriwayatkan ini hadis waqala Nabi doang langsung. Maka Ibnu Hajar al-Haytami itu mentakhrij hadis ini termasuk hadis palsu gitu. Hadisnya kalau dhaif kita masih, cuman ini udah dikatakan maudhu, hadis palsu gitu. Aja. Cuman biasanya ulama tuh nulis yang maudhu nih buat nyemangatin kita aja gitu. Jadi biar kita semangat gitu. Dalam ibadah, dalam itu biasanya. Cuman yang kadang membawanya itu langsung waqalan Nabi. Jadi enggak disertain perawinya, langsung Nabi gitu. Kalau yang tadi kan di awal yang di awal tuh waruya an Ibnu Mas'ud, ada perawinya Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Juga ghasalatil mar'ah. Gitu. Kalau perempuan itu nyuciin baju lakinya, ya. Nyuciin pakaian lakinya, Allah catat itu 1000 kebaikan buat dia. Itu ada perawinya. Gitu. Tapi yang manishtara li'iyalihi ini kata Ibnu Hajar hadisnya apa? Hadisnya maudhu. Kalau buat penyemangat nggak apa-apa lah, penyemangat itu. Man farraha unsa fakan namanya bagi min khasyatillah, orang yang ngebahagiain, ngebuat gembira anak perempuannya. Ya kalau punya anak perempuan. Terus juga ada al-baitu alladzi fihil banat, rumah yang ada anak perempuannya. Jadi 3 hari terakhir nih
Kata Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditakhrij sama beliau itu semuanya maudhu gitu. Karena waqalan Nabi semua langsung. Maudhu. Jadi hadis penyemangat aja. Buat penyemangat. Karena di hadis yang sahih itu bicara anak itu mangkana lahu thalasu banatin wa sabara alaihinna wa atma'ahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidati kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Jadi orang yang punya 3 anak perempuan kemudian dia bersabar sama anak perempuan itu yang 3, kemudian dia ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, semua dikasih, maka kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Sabaran dia, ngasih makannya dia, ngasih minumnya dia, ngasih pakaiannya dia, anak perempuan itu menjadi hijaban penghalang dia dari api neraka begitu. Nah, ini yang meriwayatkan Ibnu Majah. Ibnu Majah wa darajatuhu annahu sahih. Jadi hadis ini sahih. Sampai ada sahabat tuh kalau punya anak perempuannya 1 bagaimana? Nggak 3 gitu. Tetap fasobaro, kasih makan, maka menjadi hijab minan nar. Catatannya sabar. Apalagi 2 mas. Catatannya sabar. Di sini langsung fasobaro alaihinna, sabar. Satu lagi nih. Cewek aku. Catatannya sabar. Intinya sabar ya. Ya, sabar intinya. Sabar ngedidiknya, ngasih makannya, ngebiayainnya, sabar catatannya. Sabar tuh nggak pakai ngeluh, sabar namanya. Kalau pakai ngeluh nggak sabar namanya. Nikmatin aja gitu. Nggak kusut gitu mukanya, nggak kusut. Iya. Ceria aja wis. Ada kesabaran. Makanya digoblok juga. Ah? Iya, kalau yang penting ngasih makan. Goput kalau ngasih makannya semen kan namanya bukan ngasih makan kan? Ngasih makan ikan, lauk gitu. Wah, jangan semen kasih makan gitu. Sama ini tadi ini mencuci pakaian suami istri kebaikan. Dia dapat 1000 kebaikan. Sebaliknya kalau suami nyuciin pakaian, Wah, di sini sih nggak dalilnya istri ya. Kalau suami nggak ketemu dalilnya nih masalah. Karena lagi babnya istri. kalau istri lagi capek dia ke laundry, panas juga kan. Yang dapat pahala kan itu tukang laundrynya itu. Iya. Kadang nyuci tukang laundry. Gitu. Ini kan yang dicatat kenapa nyuciin itu dapat pahala. Itu karena lelahnya dia. Khidmahnya dia. Ketika kata lakinya, "Neng cuciin baju," dicuci sama dia, itu namanya bagian daripada khidmah. Kata bininya, udah ada laundry, gue bawa ke laundry aja. Itu namanya ngelawan. Gue maunya lu yang nyuci, bukan orang lain gitu. Tapi laundry duit istri. Hah? Pakai duit istri. Jangan juga kan pakai duit suami. Bisa dengan kali. Soalnya cuci bisa. Sama anak gitu. Kita sama orang lain baik, masa sama anak pelit sama bini pelit kan begitu. Jangan gitu. Sama orang lain baris banget sama teman bini ini sama anak so kita pelit enggak. Kita kan nyari duit buat siapa? Laki itu nyari duit ya buat bini, ya buat anak kan begitu. Buat nafkahin mereka. Kadang simpenannya udah habis itu gimana? Ah? Simpenannya udah habis yang buat anak jadi
jual HP-nya. Jangan dijual. Jangan sampai gitu. Anak tuh jangan sampai tahu susahnya bapak gitu. Jadi makanya senyum aja. Makanya ada satu daerah tuh dia pantangan banget, walaupun dia nganggur dia nggak mau di rumah, karena dia nggak mau nyontoin ke anaknya. Paling nggak dia pagi harus keluar, pulang siang nggak apa-apa ya, gitu. Walaupun di luar pulangnya kemana kita nggak tahu itu keluarnya. Kenapa jangan sampai anak tuh melihat orang tuanya dulu, bapaknya ya terutama bapaknya. Makanya biar kita nganggur keluar aja ke rumah mana kayak nongkrong gitu. Jadi jangan sampai anak kita ngeliat, wah bapak masih tidur sih gitu. Pokoknya kalau pergi kemana pulang ya bawa makanan gitu. Hati martabak doang gitu. Pak pulang bawa gitu. Kalau mana kasih beliin sesuatu yang dia senang gitu. Kasih. Jajan. Jadi karena rezeki suami, Allah kasih rezeki buat anak-anaknya lewat suami. Justru suami itu Allah kasih rezeki lantaran anak dan bini. Kalau dia lama anak sama bini pelit, maka rezekinya seret. Kalau dia sama anak sama bini bares, Allah kasih rezekinya lancar. Makanya bini bilang, udah doain saya, doain gitu, neng doain aja. Sama anak doain biar rezekinya lancar gitu. Tapi kalau kita makan rezekinya lancar terus, orang-orang sini tuh lancar terus rezekinya. Hidupnya nggak ada susah orang sini tuh. Wah anak-anak kita tuh hidupnya senang. Kang Tisno jalan-jalan mulu tiap hari kerjaannya. Senang. Ente mancing terus kan senang namanya. Iya hidup. Kalau nggak senang dia nggak ngaji. Maksudnya asal cekat. Gitu sih logikanya. Karena kemarin kan pakai bensin. Iya. Itu dia mau beli kue gorengan nggak ada. Makanan banyak sini. Air banyak, tinggal sendok. Maksudnya kemarin pakai bensin gitu, kalau nggak ada bensin gitu maksudnya. Ini masih bahas terakhir belakang ini bahas bicara perempuan terus, maksudnya bicara istri. Itu maksudnya ini kitab gitu, apa mau ganti kitab, apa mau khatamin dulu, tanggung, apa mau ganti. Tinggal sisa pasal 3 ya. Pasal 3, pasal 4 terakhir. Pasal 3 tentang sholat perempuan, pasal 4 itu tentang pasal 4 tentang aurat, tentang memandangnya laki-laki itu, keharaman mandang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram. Lanjut aja ya, lanjut aja sampai selesai. Iya biarin. Ya, kita selesain dulu. Ini kan 29, 14, 29. Nggak kekejar. Di Ramadan sih kejar kali.
Ini kan di sini al-banatu alladzi fihi al-baitu alladzi fihi al-banat. Rumah yang dalamnya ada anak-anak perempuan. Maka Allah turunin tuh setiap hari 12 rahmat. Allah kagak kasih putus kunjungan malaikat ke rumah tersebut. Dan Allah catat buat kode orang tuanya kulla yaumin, sehari semalam ibadah selama 70 tahun. Catat ibadah selama 70 tahun. Kan enak ya Anda ada anak perempuan. Rahmat Allah kasih. Malaikat setiap hari berkunjung ke rumah tersebut. Kemudian dapat catatan pahala 70 tahun. Cuman sayangnya Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan ini hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Itu hadis palsu semuanya begitu. Masih bagus berarti ya. Ya kalau udah palsu deh. Udah palsu namanya. Hadis palsu. Tapi ada banyak tentang menjelaskan anak perempuan. Kalau kalau di rumah tuh ada anak perempuan, ada beberapa yang sahihnya hadisnya banyak gitu tentang anak-anak perempuan. 2 anak perempuan, 3 anak perempuan gitu. Punya anak laki-laki gitu. Ini kita biar semangat aja. Rata-rata kan orang ketika dikasih anak perempuan dia kurang senang gitu. Ya, pengen laki gitu kan. Coba. Oh, rata-rata. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Pengennya laki gitu. Kan zaman jahiliyah begitu. Kalau ada perempuan mereka nggak seneng. Malah dibunuh gitu. Ya kan? Kalau Fir'aun anak laki-laki balik. Kalau Fir'aun anak laki-laki dibunuh. Setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Dilala kedapatan ngasuh Nabi Musa gitu. Mau dibunuh ya bininya yang minta ngerawat. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Padahal feeling penasehatnya bener, nih anak bakal jadi petaka nantinya, gitu. Bakal jadi petaka. Gitu. Tapi karena bininya yang minta, ya kagak bisa bekutik. Fir'aun yang ngaku Tuhan, Fir'aun yang ngaku Tuhan, sama bini takut tetap. Itu Tuhan loh. Masa dia takut sama bini? Iya. Buktinya ketika istrinya mau ngasuh Nabi Musa, dia gak berani, kata bini jangan kita rawat yang ini. Itu Tuhan. Jadi judulnya itu aja, ntar Tuhan takut bini. Kan dia mengatakan begitu ketika Sayyidah Masyitoh ditanya sama Fir'aun ketika nyisirin anaknya Fir'aun jatuh, nyisirnya ngambil bismillah. Diaduin ke Fir'aun, kata Fir'aun, alaki
Rabbun ghairi, apakah ente punya Tuhan selain aku, kata Firaun. Begitu nanyanya. Ente punya Tuhan selain saya, kan begitu. Dijawab sama Masyitah, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhan engkau Allah. Jadi nggak ngejawab bahasanya ya, berarti kan ada dua Tuhan kalau jawab ya. Kan pertanyaan si siapa namanya Fir'aun, ente punya Tuhan selain saya gitu. Nah dijawab sama Masyita, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Baru kan lempar. Itu ganas kalau main. Udah lempengan sama bini ya udah. Fir'aun. Itu yang ngaku Tuhan, masih takut sama bini yang ngaku Tuhan. Ya baru sekelas Jawara ini yang ngaku Tuhan masih takut. Bini kalah, kayaknya powernya masih kalah udah. Powernya kalah. Kan udah dikasih. Yang lain. Kagak, Firaun bisa buat dapetinnya, bisa. Zaman dulu kan raja-raja sendiri banyak. Apalagi yang bukan Islam kan, sendiri banyak. Cuman ratu tetap satu. Raja kalah sama ratu gitu. Sehebat-hebatnya raja kalau ratu, udah itu. Jadi zaman Fir'aun anak laki dibunuh-bunuh, tapi zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh-bunuh. Kenapa? Kalau kata orang jahiliyah nggak ada manfaat, nggak bisa buat perang. Maka anak laki menjadi kebanggaan. Lu banyak di antara kita juga dengan berdalih, gue kalau nggak punya anak laki, Jumatan gak ada yang gue bawa nih. Gitu. Anak perempuan kan mungkin. Banyak yang anggapan begitu. Tapi kalau ada anak laki, potensi untuk menjadi pengganti itu banyak. Seakan-akan dia menolak ketentuan Tuhan gitu. Menolak ketetapan yang Allah sudah tetapkan bahwa dia dikasih anak perempuan itu, bukan anak laki. Emang siapa yang bisa membuat anak itu perempuan dan laki? Nggak ada. Siapa yang tahu? Ketika suami istri berkumpul tengah malam, terjadi pembuahan, apakah tahu itu laki atau perempuan? Walaupun ada ulama ngajarin kalau pengen jadi bikin anak laki miringnya ke sini, perempuan miring ke sini begini. Tapi kan itu kuasa Allah semua, itu hanya sebatas teori. Kalau bahasa ikhtiarnya aja. Ikhtiar yang menentukan hasil ya tetap Allah kan. Keputusannya. Ada yang ngikutin teorinya begitu-begitu, tetap akhirnya hasilnya berbeda. Kenapa? Karena pada akhirnya keputusannya Allah. Manusia cuma ikhtiar aja. Dia mau laki mau perempuan itu adalah anak kita yang harus kita syukuri, yang harus kita terima kasih sama Allah. Dalam keluarga ada anak yang baik, ada anak juga yang buruk, ya. Karena karakternya berbeda masing-masing. Karakternya berbeda. Artinya dalam keburukan pasti ada kebaikan. Dalam kebaikan pun selalu ada yang namanya keburukan. Itu mah nggak bisa dipisahkan. Tapi ada pengaruh, ada pengaruh nggak kalau anak kita susah diatur karena waktu bikinnya nggak baca Bismillah, normal aja bisa. Ada pengaruh nggak? Waktu perbuatan buatnya ada nggak menjadi sudah masuknya
Bikin adonannya apa sih adonan? Itu pengaruh nggak ya? Ada yang yaitu kuasa Allah sebenarnya. Ada yang nggak pakai ngapa-ngapain gitu maksudnya. Ya maaf lah banyak anak yang hasil luar nikah, tapi anak itu malah jadi. Maksudnya jadi baik kelakuannya segala macam. Ada anak yang orang tuanya maaf kerjaannya ya seperti itu, tapi anaknya luar biasa solehnya gitu. Ada orang tua yang bener-bener ngamalin, tapi akhirnya anaknya jadi ikhtiar mah kudu sebenarnya, cuman jangan kita memaksakan ikhtiar kita untuk menentukan hasil akhir. Jangan. Udah hasil akhir mah urusan Allah. Kita mah yang penting kalau disuruh ujian udah. Jangan mastiin ntar nilai gue sekian jangan udah jangan. Udah jalanin aja ikhtiar. Kita udah jalan ikhtiar doa selesai. Urusannya sama Allah. Selesai. Urusannya udah selesai aja ke Allah. Biar nggak kecewa maksudnya begitu ujungnya. Kalau urusan anak nggak beres mah biasanya cara pendidikan kita yang bukan tidak baik, kurang sempurna, kurang baik lah gitu. Cara pendidikan kita yang kurang baik, atau lingkungan yang tidak baik juga mempengaruhi. Itu lingkungan yang tidak baik itu mempengaruhi. Kenapa? Karena anak itu kan ngelihat keseharian awal dan dilihat tuh keseharian orang tuanya, gerak-gerik orang tuanya, dia punya teman, kelakuan temennya, segala macam. Zaman dulu kita kecil, maaf nggak ada anak-anak yang bicara anjing, ya, tolol segala macam, ya kan? Kenapa? Karena pergaulan dulu nggak ada yang begitu. Teman-temannya nggak ada. Cuman sekarang coba pergaulan anak. Wah anak SD udah kacau. Pase banget itu ngomong-ngomong itu. Kenapa? Karena memang pergaulannya ketemu yang seperti itu. Pergaulannya seperti itu. Jadi ada kala pergaulan itu yang mempengaruhi. Lingkungan yang paling berpengaruh besar itu lingkungan. Tumbuh kembang karakter anak tuh lingkungan. Yang paling kuat mempengaruhi. Maka kalau lingkungannya udah nggak bagus, keluar dari lingkungan itu. Keluar dari lingkungan itu kalau memang lingkungan sudah tidak baik. Air comberan tuh kalau dia nyatunya sama comberan juga, dia tetap kotor najis. Tapi kalau air comberan tuh nyatunya sama air laut atau air sungai yang gede, itu comberan kan jadi ke bawah, hilang tuh warnanya, dihilang. Udah nyatu sama air kali, air sungai, air laut, hilang warnanya dia. Dan dia dianggap suci. Dianggap suci dia. Ya kan? Air hujan ngegenang, lama tuh genangan di jalanan. Ngegenang di jalan. Itu jadi kotor itu air, walaupun asalnya air hujan suci gitu. Menggenang dalam satu lingkungan yang kotor ya jadi kotor. Awalnya suci gitu. Maka lingkungan itu mempengaruhi. Kalau lingkungan dilihat sudah tidak baik buat pendidikan anak, pindahin lingkungannya. Jual rumah dong. Ah? Jual rumah. Bukan. Titipkan di pesantren. Kalau ada saudara yang memang itu titipkan situ. Masa entinya juga harus jual rumah. Banyakan duit jual rumah mulu. Begitu. Jadi yang mempengaruhi itu lingkungan yang masalah lama-lama jam 12. Ya kan?
Wallahu alam bisawab. Ala bidzikrillah